Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo rekan-rekan semua, engineer dan mahasiswa otomasi. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syarif Datullah. Hari ini kita masuk ke video ke-7 yang dimana kalau di video sebelumnya kita sibuk berurusan dengan sinyal analog ADC dan PWM. Dalam satu board sendirian, hari ini kita akan membuat microcontroller kita bersosialisasi, yaitu kita akan menggabungkan SP32 dan STM32 dalam satu jaringan komunikasi yang menggunakan protokol I2C atau Inter-Integrated Circuit. Jadi konsep I2C ini sangat brilian. Bayangkan kalian punya puluhan sensor dan layar LCD kalau pakai pin digital biasa. Pin microcontroller kalian pasti habis. Tapi dengan I2C kita cuma butuh dua kabel SDA untuk transfer data dan SCL untuk detak jantung atau clock-nya. Salah satu board akan jadi bos alias master dan yang lainnya jadi bawahannya, yaitu slave di video ini. Kita akan cuma pakai library instan. Saya akan mengajak kalian membedakan kode custom LCD driver dari 0 membalik peran master slave sampai bikin real world project pakai DHT22. Siapkan fokus kalian, mari kita bedah. Jadi sebelum masuk ke program ini, nanti saya akan membahas di PPT ini dulu. Jadi anatomi I2C Inter-Integrated Circuit. Jadi ada dua kabel utama. Yang pertama itu SDA, serial data, jalur pertukaran pesan dua arah, half duplex, SCL, serial clock, detak sinkronisasi yang dikendalikan murni oleh master. Lalu sistem addressing, yang dimana setiap slave memiliki alamat unik heksadesimal, menjaga tabrakan data kolisan, mendukung banyak perangkat dalam satu bus. Selanjutnya itu SP32 master, STM32 sebagai slave. Untuk SP32 mengambil peran sebagai master mengatur read time komunikasi, membuka koneksi ke alamat slave, yaitu where begin transmitter, mengirim array karakter, menutup dan mengeksekusi where end transmitter. Selanjutnya itu deep drive custom kelas, yaitu bit banking PCV8574, itu mengatur LCD standar tanpa library instan dengan memecah 8 bit menjadi nibble 4 bit. Selanjutnya itu percobaan kedua itu concurrency dan data safety, yaitu bertukar peran STM32 menjadi master, SP32 sebagai slave. Tantangan utama itu keamanan memori saat interupsi, yaitu kunci memori yang pertama ini 2 copy data, 3 buka kembali interupsi, 4 render dengan aman. Yang percobaan ketiga itu standalone file save system, integrasi SP32 plus DHT22 plus LCD 16x4. Island Protection, yaitu untuk mencegah sistem fatal expansion crash dengan memblokir data not a number jika sensor DHT22 gagal merespon atau kabel putus. Selanjutnya itu engineer best practice, yaitu pull up resistor, wajib gunakan resistor pull up eksternal pada SDA atau SCL untuk jarak kabel yang panjang. Volatile keyword, selalu amankan variabel yang dimodifikasi di dalam fungsi interupsi. Yang ketiga itu data logging, gunakan interupsi saat menyalin isi buffer interupsi ke variabel lokal. Nah, selanjutnya itu pembahasan di programnya. Oke, kita masuk ke programnya. Untuk ke percobaan 7. Dari master dan slave. Jadi percobaan 7 ini yaitu SP32 master dan rahasia custom LCD driver. Jadi kita masuk ke
percobaan pertama, yaitu skenario SP32 jadi master, STM32 jadi slave. Jadi kita lihat kode master di SP32, yaitu kodenya sangat elegan dan singkat. Di dalam fungsinya itu ada loop, SP32 mengirim pesan secara periodik. Lalu prosesnya melalui ada 3 tahap, buka koneksi dengan where begin transmission, alamat S1 AVF, tulis pesannya dengan where write, dan tutup koneksi dengan write and transmission sangat rapi. Selanjutnya ke slave. Tapi keseruan sebenarnya ada di sisi STM3 sebagai slave, yaitu perhatikan kode yang sangat panjang ini. Di sini kita tidak menggunakan library liquid crystal I2C biasa. Kita membangun kelas custom bernama I2C LCD dari nol. Jadi kenapa kita lakukan ini? Supaya kita paham apa yang terjadi di tingkat hardware layar LCD standar itu butuh banyak pin, RS, enable, dan data D4 sampai D7. Supaya bisa jalan pakai 2 kabel I2C, kita harus pakai chip tambahan bernama PCF8574. Lihat metode write bits, di sinilah keajaiban bit langsung terjadi. Data 8 bit, huruf yang mau kita tampilkan dibelah menjadi 2 paket 4 bit atau nibble, lalu lihat metode pulse enable-nya. Microcontroller mengirim sinyal high menunggu 1 mikrodetik, lalu mengirim low. Hendakan listrik super cepat inilah yang menyuruh IC LCD untuk menelan data huruf kita. Kalau kalian paham algoritma ini, kalian sudah ada di level firmware engineer sungguhan. Lalu bagaimana STM32 menerima pesan dari master? Di baris bawah ada fungsi OneRes handler. Ini adalah interrupt kapanpun SP32 mengirim pesan. Dan STM32 akan menghentikan pekerjaan utamanya, menyetet karakter demi karakter lewat where read, menyimpan ke MSG buff, dan memasang bendera MSG ready true. Semuanya terjadi di belakang layar. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga. Yang percobaan yang kedua. Yang master. Itu percobaan kedua itu membalik peran STM32 sebagai master, SP32 sebagai slave. Jadi sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu kita akan tukar peran STM32 yang tadinya diam menunggu perintah, sekarang naik pangkat jadi master. Sedangkan SP32 yang tadinya merajai clock sekarang turun jadi slave. Di sisi STM32 deklarasi pengirimannya sama. Kita melampar sebuah konstanta array of charge yang bertuliskan pesan, ya anggap saja pesannya Haikal. Ini pesan default di kode praktikum kita, cukup fun untuk pengujian layar. Selanjutnya yang bagian loopnya yang slave. Mari kita fokus ke sisi SP32 slave ini. Jadi spesifikasinya di dalam fungsi loopnya, teman-teman, ini adalah mastery base. Mastery base praktis tingkat tinggi. Jadi coba lihat blok kode if message ready. Di dalamnya langkah pertama yang dilakukan microcontroller adalah memanggil nointerrupts, lalu dia menyalin isi buffer ke local buff pakai mem cpy. Setelah selesai, dia panggil interrupt untuk menyalakan interrupt cell lagi. Kenapa harus seribet itu? Kenapa nggak langsung ada aja di print? Bayangkan microcontroller kalian sedang pelan-pelan menulis huruf ke layar LCD. Tiba-tiba di tengah proses, master mengirim pesan baru.
Kalau kita pakai buffer global, hurufnya akan tertimpa dan memori dan layarnya akan menampilkan teks error atau karakter alien. Selanjutnya, dengan mematikan interupsi sementara no interrupt, kita mengunci pintu, kita copy datanya dengan cepat ke memori lokal. Kita buka lagi memorinya, barulah kita berurusan dengan LCD yang lambat secara santai. Ini disebut teknik concurrency control. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, yaitu Red DHT22. Jadi standalone SP32 plus DHT22 dan algoritma keamanan. Untuk percobaan ketiga ini, kita membuat proyek real, satu SP32, satu sensor DHT22 di pin 16, dan layar LCD raksasa berukuran 16x4. Karakter yang jalan via I2C. Di percobaan ini, kita kembalikan menggunakan library Instant Liquid Crystal I2C agar efisien. Jadi saya akan tunjukkan di bagian void loop-nya. Yang mau saya highlight di sini bukan cara nulis ke layarnya, tapi algoritma keamanannya. Jadi di baris 77, if is non humidity is non temperature, is non itu artinya is not a number. Sensor DHT 22 itu terkenal sering lelat balas atau kadang kabelnya sensitif. Kalau gagal baca, dia akan mengirim nilai 0 atau not a number. Jadi kalau nilai 0 ini dipaksa masuk ke layar LCD, program kalian bisa crash dengan filter is none jika pembagian gagal. LCD akan menampilkan strip-strip C yang rapi. Sistem file save seperti ini sangat dihargai di industri otomasi. Selain baca suhu dan kelembapan, SP32 juga ngapain? Dia melakukan perhitungan matematis kompleks. Di baris 42, dia memanggil DHT Computer Heat Index Microcontroller mengeksekusi indeks panas atau suhu nyata yang dirasakan oleh tubuh manusia. Dengan menggabungkan rasio suhu dan kelembapan, hebat ya, dengan chip kecil itu, kita bisa membuat stasiun cuaca mini yang sangat presisi. Bagian 5, kesimpulan dan outer. Kamera kembali ke full face. Jadi pembahasannya itu cukup itu saja. Jadi saya akan memberikan demonya di setiap percobaan I2C-nya. Jadi ketika yang percobaan yang pertama ini, ini video demonya. Ketika upload, nah ini adalah itu Scroll ya. Upload demo I2C yang master dan slave. Setelah itu yang satunya itu yang SP3 sebagai slave. sama Komel deh.
Nah, seperti itu. Yang untuk tugas projectnya itu seperti ini. Nah, ini proses upload yang tugas project. Menampilkan suhu, temperatur, dari SP ke STM, STM ke I2C, seperti itu. Jadi cukup itu saja. Jadi pada pesan moral dari 3 percobaan ini adalah komunikasi I2C sangat kuat perlu untuk membangun ekosistem multi microcontroller. Tapi karena ada data yang berpindah lewat jalur interrupt, kalian sebagai engineer harus ekstra disiplin untuk mengamankan memori pakai no interrupt dan rajin menggunakan atribut volatil. Seperti biasa, repository kodenya bisa kalian clone di GitHub saya, linknya ada di kolom deskripsi. Buat yang mau diskusi soal desain custom LCD, bisa saja langsung ketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.